Shalom, saudara-saudaraku. Perkenalkan, nama saya Nika Justina, NIM 1902 120828, jurusan Teologi Kristen semester 5. Di sini kami ditugaskan untuk membuat khotbah, yaitu mata kuliah kami Homiletika 2, dosen pengampu kami yaitu Pak Lukas MPDK. Baik, kita masuk dalam topik, yaitu topik ucapan syukur ulang tahun. Kita masuk ke dalam latar belakang. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sering mendengar kata-kata mengucap syukur. Dalam hal ini, apakah ada terpikirkan oleh kita apa itu bersyukur? Saudara-saudaraku, mengucap syukur adalah suatu tugas atau kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen yang sejati. Sudah sepantasnya melakukan itu. Karena mengucap syukur kepada Tuhan adalah suatu wujud tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih, pertolongan, cinta Tuhan kepada kita, sehingga hidup kita selalu diberkati dengan berbagai macam berkat, baik itu melalui kesehatan kita, umur kita, kekayaan kita, kehormatan kita sendiri, pekerjaan maupun usaha yang telah kita lakukan. Dan banyak sekali hal-hal yang telah Tuhan berikan berkati dalam hidup kita. Tidak hanya hal seperti itu saja, tapi banyak. Maka dari itu, saudara-saudaraku, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik itu suka maupun duka yang kita alami. Baik, untuk memperjelas topik yang telah dibahas, maka saya mengambil nas Alkitab dari kitab Yesaya 46 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Untuk memahami nas Alkitab ini, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, perlu kita ketahui adalah ada 3 hal alasan kenapa manusia harus bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 tadi mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu. Itu artinya, saudara-saudaraku, Tuhan telah menyertai hidup kita. Tuhan telah memelihara hidup kita dari kita sejak kecil sampai kita tua, remaja, bahkan pun memutih rambut kita. Tuhan akan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap akan menyertai hidup kita. Maka dari itu bersyukurlah kepada Tuhan. Itu semua bukan karena kita kuat, bukan karena kita orang yang sehat, tapi itu semua karena penyertaan Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan membentuk hidup kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab tadi, yang berbunyi, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita? Dia ingin membentuk kita. Dia tetap menggendong kita. Dia ingin kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia ingin kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia ingin kita melakukan ajaran-ajaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang yang beriman, sudah sewajarnya kita melakukannya.
Karena kita sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, maka mari kita lakukan bersama-sama. Belajar dari hal yang kecil, yaitu selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan menyelamatkan hidup kita. Sebagaimana telah tertulis tadi, firman Tuhan mengatakan, "Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu." Itu artinya, saudara-saudaraku, umur kita, kesehatan kita, semuanya Tuhan berikan kepada kita. Itu artinya kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan hidup kita. Karena Tuhan ingin kita tetap menjadi seseorang yang mampu, yang tetap bisa berkarya, bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita ke seluruh dunia ini. Memberitakan firman Tuhan, memberitakan dan menjadi alat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita patut bersyukur, saudara-saudaraku, karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, maka kita gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka lakukanlah yang terbaik. Dan tetap percaya bahwa segala sesuatu, semuanya boleh dan berkehendak. Itu hanya Tuhan yang menentukan hidup kita tuh. Sebagaimana dalam Alkitab 2 Korintus pasal 9 ayat 15 mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Itu artinya, saudara-saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Karena segala apapun yang kita inginkan, semuanya boleh kita dapatkan. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang membantu. Karena Tuhanlah yang menolong. Maka dari itu, kita harus bersyukur. Tidak hanya bersyukur di saat kita berbahagia, di saat kita bersedih, tapi kita harus bersyukur dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah yang terpenting, saudara-saudaraku. Karena karunia dan berkat pertolongan Tuhan itu bahkan tidak bisa kita katakan lagi, dan hanya boleh kita katakan melalui kata bersyukur. Jadi, saudara-saudaraku, mari kita sebagai orang yang beriman sama-sama belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena berkat dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.